Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang sistem informasi berbasis komputer ya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana sistem informasi itu dari masa ke masa ya. Nah, sistem informasi berbasiskan pada komputer ya atau CBIS merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas digunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan baik dalam sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi ataupun pengambilan keputusan dan lain-lain. Nah, kenapa penting sekali untuk sistem informasi berbasis komputer ini? Karena sekarang sudah eranya komputerisasi ya, sudah bukan manual, sehingga peranannya itu adalah sangat penting. Nah, evolusi sistem informasi yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, saya sederhanakan adalah menjadi kelima era ini. Yang pertama adalah fokus pada data, yang kedua kemudian fokus pada informasi, yang ketiga itu adalah masanya untuk pengambilan keputusan, kemudian office automation ya atau fokus komunikasi di era yang keempat ini, dan yang era yang kelima atau ES expert system itu adalah fokus kepada konsultasi. Nah, suatu sistem informasi manajemen ya berbasiskan pada komputer itu tidak serta-merta langsung menjadi sistem yang komplit yang bisa digunakan, melainkan ada tahapan-tahapan ya. Jadi bertahap, awalnya sederhana kemudian semakin canggih gitu ya. Nah, tercipta pendukung keputusan itu awalnya ya sederhana saja sesuai pada masanya tadi, awalnya hanya akuntansi ya, hanya data saja, penjualan diketik di komputer gitu dan seterusnya. Nah, pemanfaatan CBIS ya, Computer Based Information System. Jadi sistem informasi berbasis komputer. Bagaimana pemanfaatannya dalam pengendalian manajemen? Yang pertama sudah jelas, komputer ini dia sangat menghemat waktu. Ya, bayangkan nanti kalian salah satunya Anda sudah belajar daftar isi dan daftar pustaka yang begitu cepat ya. Kemudian tidak perlu ngecek satu persatu ya. Kemudian menghemat biaya itu sudah jelas karena salah satu contoh yang kita tahu itu adalah paperless. Itu sangat menghemat biaya. Yang ketiga adalah efektif dan efisien. Jadi sangat-sangat terkait waktu, tenaga, biaya itu dapat diminimalisir. Kemudian pengembangan teknologi yaitu di era digitalisasi ya, di era modern itu kita harus bisa mengikutinya. Jadi kondisi yang semakin canggih. Kemudian yang kelima yaitu pemanfaatan dalam kaitannya personil atau SDM. Nah, itu yang sangat penting karena dalam komputerisasi ini itu memang sangat diperlukan tenaga-tenaga ahli. Nah, itulah kemudian kelima hal tersebut dapat membantu dalam making decision, pengambilan keputusan ya. Unsur komputer dalam di sini saya membahas sistem informasi manajemen ya, tetapi kita bisa membahasnya secara umum, yaitu komputer yang pertama kita ketahui hardware atau perangkat keras. Yang kedua software, perangkat lunak ya. Yang ketiga ini brainware, brain itu otak, jadi otaknya komputer atau motherboard itu ya. Yang keempat adalah database, data atau informasi. Baik, yang pertama adalah hardware, perangkat keras, itu contohnya komputer, HP ya. Tujuannya apa? Ya untuk mengumpulkan data, memproses, kemudian output ya. Nah, contoh-contoh hardware di sini itu ada input device, device itu ya device ya, storage gitu. Proses, output, backing storage itu adalah backup datanya, itu sudah termasuk di hardware ya.
Kemudian periferal. Periferal itu secara sederhana kita punya bahasa itu perangkat gitu ya. Perangkat tambahan. Contohnya apa ya? Pengeras suara, mikrofon, mouse, keyboard. Nah, itu termasuk periferal. Yang kedua adalah software, yaitu perangkat lunak. Berfungsi pengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi atau perintah ya yang mengarah kepada sistem komputer. Jadi, secara sederhana, software itu adalah program dan perintah yang diberikan kepada komputer. Nah, yang pertama fungsinya ini adalah pada perangkat lunak sistem ya. Yang kedua, aplikasi. Nah, perangkat lunak sistem ini perangkat lunak yang berhubungan langsung dengan komputer keras, perangkat kerasnya tadi ya, hardware. Nah, perawatan maupun pemrogramannya. Perangkat lunak sistem termasuk sistem operasi atau operasional ya, yaitu mengontrol terkait operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunaknya tadi, software ya. Jadi sistem operasi ini mengendalikan sistem komputer dan memberikan izin aplikasi-aplikasi untuk digunakan secara simultan atau bersama-sama. Jadi software ini bisa mensinkronkan gitu ya, mungkin dari bidang lain, dari organisasi lain, data dari informasi yang lain, itu fungsinya. Nah, tidak lepas membahas software ini pasti ada bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman komputer itu ya, atau bahasa komputer? Adalah instruksi atau perintah. Nah, outputnya di sini bisa berupa program. Ya, jadi bahasa pemrograman, outputnya program. Contoh yang paling sederhana adalah aplikasi kasir. Ya, kalau dalam hal jual beli, toko itu ada kasir. Nah, itu pakai bahasa pemrograman. Termasuk juga lampu lalu lintas. Itu juga pakai pemrograman. Ya, bentuk kode-kode. Macam-macam. Yang pertama bahasa pemrograman ini ya, yang pertama tingkat rendah yaitu berupa kode. Ya, ini contohnya. Yang kedua, bahasa komputer ini campuran antara kode dan kemudian bahasa manusia. Ini contohnya. Ya. Dan yang ketiga itu adalah bahasa tingkat tinggi, bahwasanya bahasa komputer yang sudah dibuat, dikembangkan mendekati bahasanya manusia. Ini tidak kelihatan ya. Ada contohnya for, it, and, or, begins, apalagi start, finish itu. Ya. Nanti Anda bisa cek materinya ya, sudah saya kirim di Schoology. Nah, perangkat lunak aplikasi, ya tadi ada perangkat lunak sistem. Nah, ini ada perangkat lunak aplikasi. Untuk kalian ketahui saja. Jadi ada pengelola itu, pengelola kata, angka, ya, presentasi, data, desain grafis, multimedia. Nah, itu adalah aplikasi yang sudah sangat banyak sekali kita kenal, ya, Photoshop, Corel, dan lain-lain. Nah, yang ketiga komponen komputer itu adalah brainware, akal atau otak. Sehingga brainware ini adalah fungsi terpenting. Betul ya, brainware ini memerlukan software dan hardware, tetapi hardware dan software itu tidak bisa berjalan jika tidak ada brainware. Nah, komponen brainware ya lebih kepada manusianya. Jadi siapa sih sebenarnya brainware itu? Ya manusia. Yang manusia ya, yang mendesain, yang membuat motherboard, brainware itu kan juga manusia. Di sini ada pengguna akhir, di sini ada penanggung jawab, operator, teknisi, analis, tenaga ahli, profesional gitu ya, IT itu. Contohnya brainware, ini ya ada Nether, EDP Department, yaitu pengelola data elektronik, network system, jaringan. Nah itu di belakangnya adalah manusia atau SDM. Yang keempat, komponen komputer yaitu database, kumpulan dari data dan informasi yang mudah diakses. Nah, itu adalah database, digunakan untuk
mendapatkan informasi ya, untuk menyelesaikan masalah, untuk mengambil keputusan gitu. Nah, DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mendefinisikan, menciptakan, mengelola dan mengendalikan pengaksesan data. Fungsi utamanya adalah penyedia basis data untuk sistem informasi manajemen. Sebagai tambahan yang tidak kalah penting ya sebenarnya, dalam komponen komputer itu juga memiliki fungsi adalah telekomunikasi. Bagaimana menghubungkan pengguna sistem itu dengan sistem komputer. Misalnya komputer saling connect dengan komputer yang lain, komputer dengan database, kemudian komputer dengan server. Kenapa harus ada server? Supaya data itu tidak bekerja secara parsial. Jadi bisa simultan antar bagian, antar organisasi, bahkan bisa juga loh antar perusahaan. Nah, hal ini selalu tidak bisa lepas dengan yang namanya jaringan, yaitu ada dua ya, jaringan kabel dan nirkabel atau wireless. Nah, manusia di sini saya tulis karena memang input utama dari adanya sistem informasi itu memang harus ada SDM ya, tenaga ahli, yaitu programmer, analysis, operator dan sebagainya. Nah, fungsi sistem informasi berbasiskan pada komputer ini Anda bisa lihat di layar ya. Yang pertama adalah mendapatkan, mengumpulkan, mengolah, mendistribusikan, menyimpan informasi. Bahkan ini bisa menjadi suatu histori ya, karena data yang terkumpul itu bisa bertahun-tahun, bisa berpuluh-puluh tahun. Nah, itu penting untuk pengambilan keputusan. Yang kedua adalah fungsinya pengambilan keputusan tadi ya. Yang ketiga adalah memecahkan masalah. Jadi di internal maupun eksternal akan tidak pernah lepas dari yang namanya masalah ya. Kemudian yang keempat adalah pengolahan laporan. Nah, seperti saya ya, untuk pembelajaran online ini tidak lepas dari laporan. Nah, itu bagaimana saya sangat terbantu dengan adanya komputerisasi. Jadi saya tidak perlu secara manual satu-satu mengetik laporan setiap pertemuan satu, seminggu ada berapa kali mata kuliah, berapa kelas, itu kan sangat merepotkan ya. Nah, kemudian fungsi yang kelima adalah kecanggihan sistem, sehingga sangat mungkin bahwa komputer dan sistem yang diciptakan itu meniru kecerdasan manusia. Contohnya apa? Klinik, konsultasi kesehatan misalnya ya. Kita sekarang tidak perlu ngantri, tidak perlu repot janjian dengan dokter, tapi cukup masukkan keluhan-keluhan Anda pada aplikasi, nanti akan muncul resep. Nah, itu kan luar biasa kemudahan-kemudahan di era komputer ini. Nah, bagaimana cara kerja sistem informasi berbasis komputer ini? Ya, yang pertama adalah input. Apa input itu? Data. Untuk kemudian diproses ke dalam komputer ya, proses ke dalam komputer. Setelah itu akan outputnya dari komputer itu bisa berupa dokumen, data ya. Nah, tetapi yang diperlukan dalam hal pemecahan masalah di sini itu adalah informasi. Jadi sudah lengkap apa hubungannya dengan sistem kita, tujuan kita ya, pendanaan kita, lah itu sudah menjadi informasi. Apabila masih berupa dokumen atau data itu belum diolah ya, masih mentah. Nah, dari adanya informasi ini tidak cukup dari data yang kita miliki, tetapi diperlukan juga informasi-informasi, data-data dari luar, dari eksternal, dari luar perusahaan, dari luar organisasi gitu ya. Nah, setelah adanya informasi ini, maka peran manajer ya, ada manajer. Nah, di sini barulah kemudian bisa mempertimbangkan untuk menyelesaikan masalah, untuk mengambil keputusan. Nah, sehingga bisa selesai masalah-masalah yang ada, gitu ya.
cukup saya sampaikan sampai di sini untuk sistem informasi basis pada komputer. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.